Padahal selama ini nggak ada tuh orang tua siswa-siswa kalangan pendidikan akademis, yayasan pendidikan meribukan babakan Madiang. Tahu Madiang? Makan itu. Sebuah piye meh piye. Tadi malam itu, Om Begawan tiba-tiba ditanya sama Mbah Mo, teman saya yang lucu itu. Dia bilang begini, Wan, Begawan, kowe isih eling nggak? Hari pendidikan itu kapan hari pendidikan nasional? Kapan gue? Dia tanya sama saya. Ya, punten nih Mbah. Meski saya ini udah veteran, tapi aku masih ingat loh kapan peringatan Hardiknas. Kan kita peringati setiap tanggal 2 Mei. Lalu Mbah Mo itu nanya lagi tuh. Ini dengaran nih Mbah Mo itu kayak wartawan aja. Nah, apa makna Hardiknas buatmu itu? Nah, ini ya, makdek gitu. Ada pertanyaan Mbah Mo itu, jantungku terasa mau berhenti. Wah, ini ada apa nih pertanyaannya, tiba-tiba Mbah Mo itu nanyanya serius tuh. Nah, di Indonesia itu sudah gak ada lagi Hari Pendidikan Nasional. Adanya Hari Pembodohan Nasional. Nah, gimana ya? Saya jadi susah loh untuk menjawabnya loh. Nah, otomatis tak protes loh. Kalau Mbak Mo bilang katanya tidak ada Hari Pendidikan Nasional, adanya Hari Pembodohan. Ya enggak gitu loh Mbak Mo. Nggak bisa nyebut sembarangan gitu. Kita tidak akan lupa jasa tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Lantas Mbah Mo itu menjelaskan, nah justru di bulan Mei ini mestinya pendidikan Indonesia itu kita itu berkibar, diperingati dengan begitu dahsyatnya. Tapi kenyataannya mendapat banyak tamparan. Ada tragedi-tragedi pendidikan yang membuat kita sama-sama mesti bertanya, apakah benar ini pendidikan di Indonesia masih diopeni lah. Di mana pemerintah itu? Beberapa tragedi pendidikan yang sekarang lagi banyak dibicarakan ini seperti mahasiswa protes UKT yang ugal-ugalan mahalnya. Ada lagi kecelakaan siswa saat studi tour. Pemutaran film Vina yang bercerita tentang kejadian nyata anak usia sekolah masih 16 tahun yang diperkosa rame-rame dan 3 pelakunya masih berkeliaran. Ini Indonesia ini semakin parah ini. Nah, dan di bulan depan pasti isu pendidikan bakal makin riuh. Apa itu? Soal penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi serta acara wisuda yang membutuhkan duit besar. Rakyat kelimpungan ini. Lah, masalah-masalah pendidikan kita itu begitu kompleks. Banyak hal yang intinya pemerintah belum mampu menyediakan pendidikan gratis yang terjangkau. Orang miskin nggak bisa jadi sarjana kalau gini. Yang tambah memilukan lagi, memilukan hati lagi. Di saat banyak isu pada bidang pendidikan, nah, pemenang Pilpres malah memilih program makan gratis. Iya toh, kan bertolak belakang nih, bukan tentang isu-isu tadi yang ditawarkan. Ini menandakan bahwa pasangan Prabowo Gibran nggak realis dengan masalah yang dihadapi rakyat saat ini. Nggak met tuh akhirnya. Ya, bagi Om Begawan, bagi saya ini, para pendukung mereka, apakah mengkaji benar ini? Jika tawaran program makan siang serta susu gratis itu tidak menjawab berulangnya isu penting di sektor pendidikan. Ini pendidikan itu penting bagi kemajuan bangsa. Demi masa depan bangsa sangat penting. Tapi orang digagas. Isu-isu yang sangat krusial di kalangan mahasiswa, di kalangan siswa dan sebagainya. Tadi yang sudah tak sodorkan ada beberapa tuh. Apa sih solusinya? Kalau ada isu-isu seperti misalnya nih, babakan masalah UKT. Apa yang bakal dijawab pemerintah mendatang? Ampuh. Jawabnya piye coba? Biarkan saja yang kuliah itu kan hanya orang-orang kaya gitu kan. Mesti jawabnya gitu. Ya anak harus kuliah yang nganggur ragat, mesti jawabnya gitu. Dan orang-orang miskin biar tetap hanya sampai bangku sekolah menengah aja. Akhirnya ya tetap bodoh. Apa memang dibuat bodoh ngono?
Lah ini Hari Pendidikan Nasional kan jadi buntu ini. Jadi semangat Ki Hajar Dewantara untuk tahun ini rusak. Apa coba solusi yang ditawarkan? Jika ada biaya pendidikan yang sangat ugal-ugal, tolong haters ngompol jawab masalah ini. Yuk tentang study tour. Ini bukan tentang kecelakaan yang baru saja terjadi, yang dialami oleh siswa-siswa SMK Lingga Kencana Depok. Om Begawan prihatin, sebab menyebabkan 11 siswa meninggal dunia. Nah, benarkah study tour ini menambah pengetahuan siswa? Ya mestinya jadi evaluasi bersama. Waktu ngompol ini direkam, baru ada 2 provinsi dinas pendidikan yang melarang study tour, yakni DKI sama Jawa Tengah. Ini masalah utama study tour sebenarnya soal biaya. Sebenarnya study tour itu bagus untuk membuktikan fisik, membuktikan kebenaran, menambah wawasan siswa dari teori-teori yang didapatkan di sekolahan. Nah, bagi warga yang mampu ini tidak masalah kalau masalah biaya tentang study tour. Bagaimana bagi warga yang tidak mampu? Harusnya pihak sekolahan harus jujur dengan manajemen yang terbuka. Nah, seringkali study tour itu bersifat wajib, yang nggak mau ikut tetap bayar. Ada juga tuh. Malah ada yang mengancam tuh, bila tidak ikut study tour maka nggak boleh ikut ujian. Ini salah seperti ini. Study tour itu kebutuhan siswa. Harusnya pihak sekolahan memberikan solusi ketika ada siswa yang tidak bisa membayar. Harusnya biar ikut meskipun tidak bisa membayar, bagaimana caranya. Jika study tour itu adalah bagian dari pendidikan siswa. Aku sih paham ini. Nah, maka seandainya yang ikut sedikit, study tour tidak akan efektif berjalan. Nah, mestinya perkara study tour ini dibahas sejak siswa masuk di sekolah. Jika jenjang SD ya minta siswa menabung sejak kelas 1. Kalau SMP ya minta siswa kelas 7 menabung. Sehingga ketika pas hari hanya sudah tidak perlu membayar lagi. Atau kelas 10 bagi siswa sekolah menengah. Sehingga saat study tour tiba, orang tua siswa tidak akan merasa berat. Ini manajemen bagi sekolahan. Ini yang protes, kritikan masukan buat sekolahan loh ini. Nah, misalnya di kelas terdapat siswa yang memang sangat miskin itu. Bisa diberlakukan subsidi silang kan bisa. Nah, bulan depan kan waktunya kenaikan kelas dan juga lulusan loh. Pasti juga butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi sekarang ugal-ugalan. Nah, terutama bagi sekolah yang mengadakan wisuda serta mendaftar ke jenjang berikutnya, sudah banyak yang memprotes acara wisuda begini nih. Ada yang menamakan bukan dengan wisuda, melainkan akhirus sana. Intinya sama saja, namun biaya wisuda itu terbilang tidak murah loh. Karena siswa mesti sewa toga, berdandan, buat buku kenang-kenangan, serta menyediakan konsumsi minimal 2 kali jumlah siswa. Karena orang tuanya hadir. Lah ngapa begitu? Ya soalnya salah satu orang tua siswa kan dihadirkan. TK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda, kayak mahasiswa aja. Nah, sebelum benar-benar wisuda yang sesungguhnya, setelah usai menamatkan sarjana, dulu tidak ada yang namanya wisuda-wisuda begituan. Mungkin baru 15 tahun terakhir ini, acara wisuda semua jenjang pendidikan dilakukan. Biar zamanku sekolah itu, waktu saya lulus dari SMA Negeri 3 Semarang sana, adanya Pak perpisahan. Itu pun zaman dulu itu. Yang TK, SD, SMP, belas reneng itu acara apa-apa. Lulus ya sudah gitu loh. Hanya ngurusi ijazah kelulusan. Jadi orang tua tidak terbebani apa-apa. Iya toh. Lah jika mau biasanya para orang tua patungan yang ngasih kenang-kenangan lah ke sekolah atau guru kelas yang kita sebelum lulus. Itu jauh lebih bermakna, lebih berarti tinimbang wisuda-wisuda segala macam. Ngomong ngarep selfie toh. Enggak ada manfaatnya lah. Padahal setelah lulus mesti mendaftar ke jenjang sekolah berikutnya dan butuh duit yang nggak sedikit. Ya mungkin di Jawa biaya wisuda bisa habis 200.000 sampai 400.000-an lah. Lalu masuk sekolah baru butuh sekitar 2 sampai 4 juta jika itu sekolah negeri. Ya, sekolah swasta bakal lebih mahal lagi. TK aja bisa 4 juta, 5 juta kalau swasta. Lah mbok mikir lah. Meski sekolah negeri itu gratis tanpa SPP, tapi kan butuh seragam komplit. Sak topine, kaos kaki, ikat pinggang.
durung bet sekolah. Wah, itu banyak itu butuh buat beli buku, buku tulis serta buku paket. Masih butuh jahitkan baju, banyak itu. Wes intine gini loh. Mlebu sekolah anyaran itu biayanya wah, padahal dengan sistem zonasi lebih ruwet lagi yang terjadi nanti. Itu ada anak-anak yang pintar atau disebabkan jauh dari sekolah atau rumahnya kebetulan tidak dekat sekolahan. Wes genah kehilangan harapan. Nah, hingga sekarang ini sejak zonasi diberlakukan beberapa tahun lalu, belum ada jalan keluar yang terbaik. Entah di mana ini kepedulian pemerintah pusat melihat ini semua kita cuek bebek dan kan soalnya urusan pendidikan selain urusan kurikulum. Ya, itu diurus daerah juga loh. Pendidikan dasar jadi kewenangan kabupaten kota. Usai prasekolah dan pendidikan menengah jadi urusan provinsi. Meski tiap tahun jadi polemik, jadi masalah. Ya mesti ada untran-untran terus. Wes mbuh langsung digagas. Ora direspon sama pemerintah. Lah sistem zonasi jalan terus, makin ngenesnya lagi nih. Yang menang pilpres enggak gagas keluhan-keluhan rakyat sekolah soal hal-hal yang seginian ini. Lah wong yang disiapkan itu makan siang dan susu gratis kok. Mung kuwi tok. Tiap hari saya kerumune program itu aja. Padahal masalah-masalah pendidikan di Indonesia itu krusial sekali dan lebih penting daripada hanya sekedar makan dan susu gratis. Padahal selama ini nggak ada tuh orang tua siswa-siswa kalangan pendidikan akademis, yayasan pendidikan meribukan babakan madiang. Tahu madiang? Makan itu. Sebuah piye tiba-tiba aku kaget ketika saya berpikir seperti itu. Mbah Mo muni ning kupingku. Oh, ditakoni malah ngalamun, ini terbukti terjadi pembodohan beneran ini. Wong Begawan ikut-ikut bodoh ini. Ya udahlah, kalau gitu saya ucapkan untuk semua orang tua untuk tetap memberikan semangat kepada anak-anaknya meskipun biaya mahal, tetapi kita tetap harus belajar untuk masa depan yang lebih baik. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.